Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, ini adalah video untuk materi kuliah online, di mana ini adalah materi untuk mata kuliah pemrograman piranti bergerak sesi kelima. Dan di sesi kelima ini saya akan menyampaikan materi tentang fragmen. Oke, nah kita lanjut aja, kita langsung lihat ke PowerPoint-nya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang fragmen, di sesi sebelumnya, yaitu sesi keempat dan kelima, saya sudah menyampaikan tentang intent. Nah, intent itu adalah materi di mana saya menyampaikan bahwa merupakan salah satu fungsi untuk berpindah dari activity satu ke activity lainnya. Itu salah satu fungsi intent. Nah, pada saat itu saya menyampaikan ada activity main activity, kemudian ada activity tujuan. Nah, di situ nanti kita memberikan salah satu metode intent untuk berpindah. Nah, kali ini saya mau menyampaikan informasi tentang fragmen yang mirip seperti itu. Jadi di poin pertama, fragmen merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan antarmuka ke pengguna melalui activity dengan memiliki layout XML sendiri. Jadi begini, kalau sebelumnya di materi sebelumnya perpindahan activity dilakukan dengan cara intent, kali ini perpindahan tampilan ya, perpindahan tampilan yang bisa dilihat oleh user itu menggunakan fragmen. Nah, sedangkan fragmen ini memiliki layout XML sendiri. Oke, poin kedua, fragmen memiliki daur hidup sendiri dan bergantung penuh pada daur hidup activity di mana ia ditanamkan. Jadi begini, kalau activity kan memiliki daur hidup. Nah, fragmen juga sama, dia memiliki daur hidup sendiri. Akan tetapi dia sangat bergantung penuh terhadap daur hidupnya activity, tempat di mana dia ditanamkan. Oke. Selanjutnya, penggunaan fragmen lebih kepada pemecahan komponen tampilan aplikasi untuk menjadi fleksibel dan dapat digunakan kembali. Jadi begini, kalau di perpindahan activity, kita berpindah bukan sekedar tampilan, tetapi berpindah aktivitasnya atau isinya secara isi gitu ya. Tetapi di fragmen kita hanya berpindah secara tampilan supaya tampilan itu bisa fleksibel. Oke. Dalam satu activity bisa ditempelin lebih dari satu fragmen. Nah, tidak seperti activity, fragmen tidak perlu didaftarkan ke dalam file Android manifest.xml. Kemudian, dalam satu kelas Java dinyatakan sebuah fragmen ketika kelas tersebut mengextend kelas fragmen. Nah, selanjutnya, melalui Android Support Library, fragmen dapat kompatibel mulai dari Android API level 10 Gingerbread. Nah, analoginya begini. Analogi yang mendekati dengan fragmen pada platform lain adalah penggunaan komponen frame pada aplikasi berbasis web. Jika Anda sudah belajar pemrograman berbasis web, tentu Anda juga sudah mempelajari tentang frame. Nah, fragmen mirip seperti itu. Oke, ada 3 hal yang harus kita pelajari dalam daur hidup fragmen. Nah, yang pertama, resum. Fragmen bisa dilihat ketika activity sedang berjalan. Jadi activity yang sedang berjalan, kita bisa melihat fragmen itu berpindah gitu ya. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, pause, yaitu ketika activity lain menutupi sebagian dari activity di mana fragmen ditambahkan. Jadi maksudnya begini, ada suatu tampilan yang menutupi sebagian adalah ketika aktivitinya tidak tertutup sepenuhnya oleh aktiviti lain. Jadi masih ada bagian dari aktiviti yang masih bisa terlihat di layar user. Nah, yang ketiga, stop.
Ketika fragmen tidak terlihat di layar, bisa jadi karena activity di mana fragmen itu ditambahkan mengalami state stop, atau bahkan fragmen itu sendiri sudah di-remove dari activity dan dilemparkan ke backstack. Pada kondisi ini, fragmen masih hidup dengan semua informasinya, akan tetapi sudah tidak kelihatan di layar dan akan di-destroy atau kill ketika aktivitinya di-destroy. Nah, untuk supaya kita bisa mengetahui seperti apa sih fragmen itu, bedanya bagaimana dengan perpindahan activity dengan menggunakan intent. Nah, kita bisa latihan berdasarkan materi di PowerPoint saya ini. Jadi kita nanti akan bikin aplikasi di mana aplikasinya nanti berpindah dari fragmen satu ke fragmen lainnya. Jadi sebenarnya kalau user melihat perpindahan dari halaman satu ke halaman lainnya, jadi mirip intent, tetapi kita sekarang menggunakan fragmen. Oke, silahkan dicoba materinya sesuai dengan slide yang sudah saya sediakan. Selamat mencoba.